Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zahra Giasari dari 10/4. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan hikayat Bunga Kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi, ia terlalu sibuk dengan kepimpinannya. Karena itu, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal ketika melahirkan anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Putri sulung menjadi Putri Jambon, adik-adiknya dinamai Putri Jingga, Nila, Hijau, Kelabu, Oranye, Merah Merona, dan Putri Kuning. Baju mereka pun berwarna sama dengan nama mereka. Dengan begitu, sang raja yang sudah tua dapat mengenali mereka dari jauh. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum ramah kepada siapapun. Ia lebih suka berpergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Pada suatu hari, raja hendak pergi jauh. Ia mengumpulkan semua putri-putrinya. "Aku hendak pergi jauh dan lama. Oleh-oleh apakah yang kalian inginkan?" tanya raja. "Aku ingin perhiasan yang mahal," kata Putri Jambon. "Aku mau kain sutra yang berkilau-kilau," kata Putri Jingga. 9 anak raja meminta hadiah yang mahal-mahal pada ayah Nanda. Tetapi lain halnya dengan Putri Kuning. Ia sejenak lalu memegang tangan ayahnya. "Ayah, aku hanya ingin ayah kembali dengan selamat," katanya. Kakak-kakaknya tertawa dan mencemoohkannya. "Anakku, sungguh baik perkataanmu. Tentu saja, aku akan kembali dengan selamat dan kubawakan hadiah indah buatmu," kata sang raja. Tak lama kemudian, raja pun pergi. Selama sang raja pergi, para putri semakin nakal dan malas. Mereka sering membentak inang pengasuh dan menyuruh pelayan agar menuruti mereka. Karena sibuk menuruti permintaan para putri yang rewel itu, pelayan tak sempat membersihkan taman istana. Putri Kuning sangat sedih melihatnya karena taman adalah tempat kesayangan ayahnya. Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu dan mulai membersihkan taman itu. Semula inang pengasuh melarangnya, namun Putri Kuning tetap berkeras mengerjakannya. Kakak-kakak Putri Kuning yang melihat adiknya menyapu tertawa keras-keras. "Lihat, tampaknya kita punya pelayan baru," kata seorang di antaranya. "Hei pelayan, masih ada kotoran nih," ujar seseorang yang sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah rapi kembali acak-acakan. Putri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Putri Kuning kelelahan. Dalam hati, ia bisa merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi perintah kakak-kakaknya. "Kalian ini sungguh keterlaluan. Meskinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk kalian. Bisanya hanya mengganggu saja," kata Putri Kuning dengan marah. "Sudah aku bosan. Kita mandi di danau saja," ajak Putri Nila. Mereka meninggalkan Putri Kuning seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari. Sampai ayah pulang. Ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. "Anakku yang rajin dan baik budi
Ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini. Bukan warna kuning kesayanganmu, kata sang raja. Raja memang sudah mencari-cari kalung batu kuning di berbagai negeri, namun benda itu tak pernah ditemukannya. Sudahlah ayah, tak mengapa, batu hijau pun cantik. Lihat, serasi benar dengan bajuku yang warna kuning, kata putri kuning dengan lemah lembut. Yang penting, ayah sudah kembali, akan kubuatkan teh hangat untukmu, ucapnya lagi. Ketika putri kuning sedang membuat teh, kakak-kakaknya berdatangan. Mereka ribut mencari hadiah dan memamerkannya. Tak ada yang ingat kepada putri kuning, apalagi menanyakan hadiahnya. Keesokan harinya, putri hijau melihat putri kuning memakai kalung barunya. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku, karena aku adalah putri hijau, katanya dengan perasaan iri. Ayah memberikannya padaku, bukan kepadamu, sahut putri kuning. Mendengarnya, putri hijau menjadi marah. Ia segera mencari saudara-saudaranya dan menghasut mereka. Kalung itu milikku, namun ia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus mengajarnya berbuat baik, kata putri hijau. Mereka lalu sepakat untuk merampas kalung itu. Tak lama kemudian, putri kuning muncul. Kakak-kakaknya menangkap dan memukul kepalanya. Tak sangka, pukulannya tersebut menyebabkan putri kuning meninggal. Sewaktu raja mencari putri kuning, tak ada yang tahu kemana putri itu pergi. Kakak-kakaknya pun diam seribu bahasa. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman di atas kubur putri kuning. Sang raja heran melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah putri. Daunnya bulat, berkilau, bagai kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, ku beri nama ia Kemuning. Sejak itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Yang bisa disampaikan dari hikayat bunga kemuning adalah berlaku baiklah kepada sesama dan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.